Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Benjaranti dari absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya dan kelompok saya buat, yaitu tentang STP atau surat tagihan pajak. Yang pertama itu penerbitan surat tagihan pajak yang dilakukan untuk tagihan pajak ataupun sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Surat tagihan pajak ini diterbitkan apabila adanya pajak penghasilan dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar. Lalu dari draft hasil penelitian terdapat kekurangannya pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis ataupun salah hitung. Dan yang terakhir itu ada wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Yang kedua itu ada pembetulan surat ketetapan pajak. Di sini pembetulan surat ketetapan pajak itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada kesalahan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan. Yang dimana pembetulan ketetapan pajak ini terbatas pada kesalahan dari kesalah tulisan nama alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, masa atau tahun pajak, dan tanggal jatuh temponya. Yang pertama itu kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan ataupun perkalian atau pembagian suatu bilangannya. Yang kedua itu ada kekeliruan dalam penerapan tarif, yang dimana penerapan persentase norma, penghitungan penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi, dan penghasilan tidak kena pajak ataupun penghitungan PPh dalam tahun berjalan. Yang B itu ada ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahannya. Yang pertama itu surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Lalu yang kedua itu ada surat tagihan pajak atau STP. Dan yang terakhir itu ada surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Lalu yang C itu ada jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak, yang dimana wajib pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, STP ataupun surat keputusan lainnya yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan. Yang pertama itu ada satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak ataupun surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Yang kedua itu ada permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya. Lalu yang ketiga itu ada surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani juga oleh bukan wajib pajak. Yang D itu ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, ataupun kenaikan yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, ataupun surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dikenakan karena adanya khilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajaknya. Permohonan ini juga harus memenuhi ketentuan yang diantaranya itu yang pertama ada satu permohonan untuk satu surat tagihan pajak atau STP, lalu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya. Yang ketiga disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang keempat itu ada kewajiban pajak telah melunasi pajak yang terhutang. Lalu yang E, Direktur Jenderal Pajak secara jabatannya dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan sebagai akibatnya diantaranya yaitu yang pertama diterbitkan surat ketetapan pajak karena pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak, dan yang kedua diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan ataupun surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk seluruh masa. Yang F, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak. Yang pertama itu ada mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar.
Yang kedua ada membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Lalu yang ketiga itu ada tata cara pembayaran kelebihan pajak. Setelah diadakannya penghitungan jumlah pajak terhutang, sebenarnya dengan jumlah kredit pajak menentukan jumlah selisih lebih atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Wajib pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang dalam pajaknya. Apabila wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih dikembalikan kepada wajib pajaknya. Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak diatur sebagai berikut, diantaranya itu yang pertama ada pengembalian pembayaran pajak yang masih tersisa tersebut dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP. Lalu kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKPKPP. Dan yang ketiga itu ada atas dasar SKPKPP tersebut Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa atau tahun pajaknya. Lalu yang D itu ada SPMKP dibuat dalam rangka 4 dengan peruntunan sebagai berikut. Yang A, lembaran ke-1 dan lembaran ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Jasa Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP. Lalu yang B, lembar ketiga untuk wajib pajak yang bersangkutan. Lalu yang C, lembar keempat untuk di Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan 5 PMKP. Yang ke-5 itu ada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengembalikan lembar kedua SPMKP disertai dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D lembar kedua kepada penerbit SPMKP setelah dipenuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. Dan yang terakhir itu ada SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat 2 hari kerja sebelum jangka waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf D di atas terlampaui. Sekian penjelasan dari makalah yang saya dan teman-teman saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.